Halo semuanya, selamat datang di channel Arfi. Apa kabar kalian semua? Pastinya tetap selalu sehat ya. Jumpa lagi kali ini dengan alur film berjudul The Soulmate yang rilis di tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Ma Dong-seok, Kim Yong Kwon, Lee Yo Young, dan Choi Gui Hwa, serta aktor besar lainnya. Baiklah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan aksi kejar-kejaran antara polisi dan pencuri. Polisi ini bernama Tae-jin dan satu lagi rekannya bernama Jong-sik. Lalu scene kemudian berpindah ke sebuah bus di mana ada Bang Jago yang lagi tebar pesona. Namun di sana nggak ada satupun orang yang berani menegur. Sampai akhirnya ada pria berbadan besar yang menghampiri, tapi ternyata cuma numpang lewat. Pria ini bernama Jang-soo, seorang pelatih judo sekaligus pemilik sasana. Kemudian scene berpindah lagi ke seorang wanita penjual ikan bernama Hyunji, pacar dari Tae-jin. Ia lagi kesal karena Tae-jin yang sering terluka tanpa ia memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Lalu keesokan harinya Jang-soo yang bertemu dengan seorang dokter. Dokter memberitahu kalau ada orang yang bersedia mendonorkan jantung untuk anaknya yang sakit jantung. Tapi untuk melakukan operasi biayanya cukup besar sehingga Jang-soo berencana menjual sasana miliknya. Ia pun kemudian kembali ke rumah dan memberitahu putrinya kalau sebentar lagi putrinya akan segera dioperasi dan putrinya bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Kemudian malam harinya Tae-jin yang saat itu sedang berpatroli mencari seorang bocil yang dilaporkan hilang. Tanpa sengaja ia melihat sekelompok orang di dermaga. Karena merasa curiga ia pun kemudian mengikuti mereka. Meski saat itu sempat ketinggalan, Tae-jin pun akhirnya bisa menemukan mobil mereka yang sudah terparkir. Dan ternyata mobil itu adalah milik Jang-soo. Jang-soo pun kemudian dihujani pertanyaan oleh Tae-jin. Tapi Jang-soo hanya cuek dan meninggalkan dia begitu saja. Kemudian keesokan paginya Tae-jin tanpa sengaja melihat Jang-soo yang sedang mengantar anaknya ke sekolah. Ia juga kemudian melihat putri Jang-soo yang masuk ke sebuah rumah kosong di samping sekolahnya. Setelah itu Tae-jin pun kembali mencari mobil Jang-soo dan akhirnya ia menemukan mobil tersebut terparkir di depan sasana. Tae-jin pun kemudian mengambil beberapa foto mobil Jang-soo. Tapi ternyata di dalam Jang-soo melihat ulah dari Tae-jin. Ia pun kemudian keluar dan memintanya untuk segera pergi. Setelah itu Tae-jin pun mampir ke sebuah toko dan membeli makanan di sana. Saat ia sedang makan-makan tanpa sengaja ia melihat pria yang semalam ada di dermaga tepat di sebuah klub depan toko. Karena masih merasa penasaran, malam harinya Tae-jin pun kembali ke toko tersebut dan mengawasi mereka dari sana. Kebetulan malam itu Jang-soo juga muncul di sana. Tanpa pikir panjang, Tae-jin pun kemudian mengikuti Jang-soo. Tapi saat ia asik berjalan, Tae-jin melihat seorang wanita yang sedang ditangkap dan dipukuli. Dan tiba-tiba wanita tersebut membuang sesuatu di sana. Saat mereka semua sudah pergi, Tae-jin pun kemudian mengambil benda yang dibuang si wanita tadi, yaitu sebuah ponsel. Kemudian Tae-jin pun kembali mengikuti orang-orang tadi. Setiba di dalam, Tae-jin melihat si wanita sedang dipukuli karena sudah membuang ponselnya. Lalu tiba-tiba satu pria di sana menyadari kalau mereka sedang diikuti. Kemudian mereka pun memeriksa keadaan sekitar. Untung saja bagi Tae-jin sudah sempat pergi dari tempat tersebut. Kemudian keesokan harinya di kantor polisi, Tae-jin pun kemudian memeriksa isi memori dari HP si wanita. Yang ternyata berisi rekaman tentang perdagangan manusia. Tae-jin juga mendapati satu memori lagi, namun kondisinya saat itu sedang rusak dan harus diperbaiki terlebih dulu. Lalu malam harinya, Tae-jin yang baru saja membeli sebuah rumah, ia mendapat telepon dari Jong-sik yang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Di malam itu juga kebetulan Jang-soo yang baru saja keluar dari toko mainan. Ia kemudian melihat mobilnya yang sudah tidak ada dan hanya menemukan sebuah surat tilang yang memberitahu kalau mobilnya sudah diderek. Secara kebetulan lagi di sana ada Tae-jin yang sedang melintas. Lalu Jang-soo yang berpikir kalau itu adalah semua ulah dari Tae-jin. Ia pun kemudian langsung mengejar Tae-jin.
Kembali ke Taijin yang sudah sampai di sebuah tempat parkiran tempat ia akan bertemu dengan Jongsik. Taijin pun mulai mencari Jongsik di sana, tapi secara tiba-tiba ia diserang oleh beberapa orang di sana. Kemudian saat Taijin mencoba berdiri, dirinya kemudian ditabrak lagi oleh sebuah mobil dan akhirnya ia pun terkapar. Kemudian Jiangsu yang sudah tiba di sana, ia dikejutkan dengan tubuh Taijin yang sudah terkapar. Lalu kemudian secara tiba-tiba, setelah itu Jongsik pun muncul di sana. Ia kemudian melihat Taijin yang sedang terkapar dan kritis. Ia pun segera menghubungi polisi dan meminta untuk diantarkan ambulan. Dan ternyata semua memang sudah direncanakan oleh Jongsik. Ia bekerja sama dengan pria dermaga untuk mengambil memori yang ada pada Taijin. Dan tak lama polisi dan ambulan pun sudah tiba di sana. Dan di sini Taijin yang tadi terkapar tiba-tiba terbangun seperti tidak terjadi apa-apa. Namun anehnya semua orang di sana tidak bisa melihat ataupun mendengarnya. Taijin pun dibuat bingung dengan keadaan itu. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan tubuhnya yang tiba-tiba dibawa masuk ke dalam ambulan. Shin kemudian berpindah ke rumah sakit di mana Taijin dan Jiangsu sama-sama terkapar dan dirawat. Hyunji yang saat itu mendapat kabar juga sudah berada di sana. Hyunji diberitahu kemudian oleh dokter kalau Taijin saat itu terluka berat dan mengalami sedikit gagal jantung. Dan tak lama roh Taijin pun juga sudah sampai di rumah sakit. Ia kemudian mencoba menyapa pacarnya itu. Tapi lagi-lagi ia dibuat bingung karena Hyunji juga tidak bisa melihat dirinya. Taijin yang semakin bingung pun pergi ke sebuah jalan dan mencoba menabrakkan dirinya. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dari situlah Taijin sadar kalau saat ini dia adalah roh. Kemudian keesokan harinya Jiangsu pun sudah sadar dari pingsannya. Saat ia akan pergi, tiba-tiba ia melihat putrinya yang sudah tertidur di sampingnya. Dan tak berapa lama ada beberapa polisi juga di sana yang datang untuk menanyai Jiangsu tentang kejadian semalam. Tapi Jiangsu yang tak begitu mengingat kejadian semalam hanya menjawab kalau ia melihat Taijin yang terkapar. Setelah itu Jiangsu yang berada di luar berpapasan dengan roh Taijin. Tapi anehnya di sini Jiangsu malah bisa melihat roh Taijin. Taijin pun senang karena ada orang yang bisa melihat dan mendengar dirinya. Taijin pun kemudian memberitahu Jiangsu kalau saat ini dia adalah roh. Tapi Jiangsu tidak percaya begitu saja kalau Taijin adalah roh. Ia pun kemudian mencoba menyentuh Taijin. Lalu untuk lebih meyakinkan Jiangsu, Taijin pun kemudian membawanya untuk melihat tubuhnya. Dan semenjak itu Taijin pun terus mendatangi Jiangsu untuk meminta tolong kepadanya. Taijin juga kemudian bertanya pada Jiangsu alasan ia ada di depan klub malam itu. Jiangsu kemudian mengatakan kalau ia bekerja sebagai sopir pengganti. Dan malam itu juga ia habis menabur abu mendiang istrinya. Jiangsu yang masih rada takut dan menanyakan pada orang di sana apa mereka juga melihat Taijin. Karena tak bisa melihat apa-apa, Jiangsu malah dianggap seperti orang yang tidak waras. Kemudian Shin berpindah ke Hyunji yang sedang duduk dan ditemui oleh Jongsik. Jongsik merasa bersalah kepada Hyunji, tapi Hyunji yang tak mengerti apa-apa dengan yang sedang terjadi mengatakan kalau ini semua bukanlah kesalahan dari Jongsik. Kemudian Jongsik juga menanyakan tentang memori kepada Hyunji, apa ia ada menyimpan memori tersebut yang diberikan oleh Taijin. Dan di sana juga ada roh Taijin yang ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian Jongsik mendapat sebuah telepon dari pria dermaga dan ia pun bergegas pergi dari rumah sakit. Ia juga diikuti oleh Taijin. Setiba di sana Jongsik marah karena mereka sudah membuat temannya Taijin harus koma. Dan ia juga mengatakan agar mereka jangan pernah menyeretnya ke dalam masalah yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang langsung menampar Jongsik. Pria itu adalah bos tertinggi di sana. Pria ini bernama Yang. Mereka juga berencana untuk menghabisi Jongsu karena mereka tak ingin ada saksi yang melihat wajah mereka. Roh Taijin yang saat itu melihat kejadian, ia pun mencoba untuk memukul Yang, tapi namanya roh ya apa daya ya lewat. Shin beralih ke anak buah yang sudah berada di rumah sakit untuk menghabisi Jiangsu. Tapi waktu itu Jiangsu tidak berada di kamarnya karena ia sedang melakukan perawatan di ruangan yang lain.
Taijin yang saat itu tahu kalau Jiangsu sedang dalam masalah. Ia pun kemudian segera pergi untuk memberitahunya. Tapi Jiangsu malah cuek dan tak peduli, lantas ia keluar dan pergi ke tempat olahraga. Kemudian Jiangsu yang berada di tempat olahraga pun diserang oleh anak buah Yang. Walau sedikit kewalahan, tapi dengan mudahnya Jiangsu menghabisi mereka semua. Setelah itu Jiangsu pun bergegas lari dari sana dan dibantu oleh Taijin. Kemudian malam harinya Hyunji yang sedang membongkar barang pribadi milik Taijin. Hyunji menemukan sebuah surat pernikahan untuk mereka berdua yang sudah ditandatangani oleh Taijin. Sontak hal itu membuat Hyunji pun tak bisa menahan air matanya. Ia juga lantas menandatangani surat tersebut. Lalu keesokan harinya ia membulatkan tekad untuk pergi mengesahkan surat tersebut. Walaupun saat ini dia tidak tahu Taijin bisa selamat ataupun tidak. Kemudian Shin menampilkan cerita awal mereka berdua bisa bertemu, di mana Hyunji yang malam itu sedang mabuk menggedor-gedor sebuah rumah yang dulu milik orang tuanya. Kemudian Taijin dan Yongsik yang saat itu mendapat laporan pun datang ke sana dan menjemput Hyunji. Sejak itulah awal pertemuan mereka berdua. Saat itu juga Hyunji menemukan memori yang ditanyakan oleh Yongsik. Ia pun kemudian segera memberitahu Yongsik tentang memori tersebut. Dan di sana ada roh Taijin yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain Jiangsu yang saat itu akan pergi karena sebelumnya mendapat telepon dari Bonggo. Karena saat itu putrinya yang tiba-tiba menghilang. Taijin pun segera menghampirinya untuk meminta bantuan. Tapi saat itu Jiangsu yang juga harus mencari putrinya tidak bisa memberikan bantuan kepada Taijin. Jiangsu pun mencari putrinya ke semua tempat, tapi hal itu belum membuahkan hasil. Lalu Taijin yang dulu pernah melihat putri Jiangsu masuk ke sebuah bangunan kosong di samping sekolahnya. Ia pun kemudian mencoba mencari ke sana, dan hasilnya ia menemukan putri Jiangsu berada di sana dalam keadaan pingsan. Taijin pun segera memberitahu Jiangsu, dan ia pun segera membawa Dokyung ke rumah sakit. Beruntung saat itu anak dari Jiangsu tidak apa-apa. Kemudian Jiangsu pun menceritakan pada Taijin awal mula anaknya bisa sakit jantung dan istrinya yang meninggal. Di mana waktu itu ia sedang menolong orang yang mengalami kecelakaan. Tapi secara tiba-tiba anak dan istrinya yang berada di mobil ditabrak oleh sebuah mobil. Semenjak itulah ia tidak mau lagi membantu orang-orang. Sementara itu Hyunji yang bertemu dengan Yongsik. Taijin yang melihat hal itu dari atas pun bergegas turun dan mencoba untuk memukul Yongsik. Tapi karena dia seorang roh, dia pun tidak bisa menyentuh Yongsik. Tapi anehnya di sini Taijin malah merasakan sakit yang luar biasa di bagian jantungnya. Di saat yang sama Hyunji juga mendapat telepon kalau saat ini Taijin mengalami gagal jantung. Beruntung saat itu ia masih bisa diselamatkan. Dengan hal itu Hyunji pun semakin sedih dengan keadaan Taijin saat ini. Ditambah lagi dirinya yang sedang hamil anak dari Taijin. Lalu Hyunji yang saat itu sedang berjalan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anak buah dari Yang. Taijin yang melihat pacarnya diculik pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi saat itu jantungnya pun kembali kumat. Hyunji pun kemudian ditangkap dan dibawa ke sebuah pabrik oleh anak buah Yang. Di sisi lain Jiangsu mendapat kabar kalau donor jantung anaknya dibatalkan karena pihak keluarga si pendonor tidak setuju. Hal itu membuat Jiangsu sangat sedih. Lalu Taijin dan Jiangsu pun sama-sama bercerita tentang masalah yang sedang mereka berdua hadapi. Jiangsu kemudian menceritakan kalau setiap malam ia hampir tak pernah tidur dengan tenang karena ia takut saat ia terbangun putrinya pun sudah tiada. Selain itu Taijin kembali memohon pada Jiangsu untuk menyelamatkan Hyunji di sisa waktu kehidupannya yang tak lama lagi. Dan pada akhirnya Jiangsu pun bersedia untuk membantu Taijin. Sementara itu, Jiangsu sudah bertemu dengan pria dermaga dan memberikan kartu memori tersebut. Singkat cerita, saat itu Jiangsu, Taijin, dan juga Bonggu sudah tiba di pabrik milik Yang. Dan tak pikir panjang, Jiangsu pun langsung menghadapi orang-orang di sana. Mereka semua pun dikalahkan oleh Jiangsu. Dan di sana juga mereka menemukan banyak wanita yang disekap.
Kemudian Jang-soo pun pada akhirnya bertemu dengan Yang, sedangkan Tae-jin numpang lewat mencari Hyun-ji. Dan lagi-lagi Jong-soo membereskan Yang dengan sangat mudah. Di akhir perkelahian itu, polisi sudah datang di sana dan kemudian menangkap Jong-soo karena ia sempat dilaporkan oleh Yang karena membuat keributan di pabrik miliknya. Tapi tak lama berselang ada lagi polisi yang datang yang kemudian melepaskan Jong-soo. Polisi ini adalah badan kriminal tertinggi di Korea. Dan ternyata mereka sudah bekerja sama dengan Jong-sik untuk menangkap Yang. Dengan bukti percakapan yang selama ini sudah direkam oleh Jong-sik. Tapi sebelum ditangkap Yang sempat mencoba untuk melawan. Tae-jin pun kemudian mencoba mencegah Yang dengan mencoba menekan sebuah tuas es. Lalu kemudian Yang pun langsung dibanting oleh Jong-soo. Dan di akhir film Tae-jin pun meminta satu permohonan terakhir pada Jong-soo untuk memberikan sebuah rumah yang ia beli dulu. Rumah itu adalah rumah milik orang tua Hyun-ji. Hal itu ia lakukan untuk mengabulkan keinginan Hyun-ji. Lalu Jong-soo pun kemudian memberitahu kalau Tae-jin saat itu tepat ada di depan Hyun-ji. Lalu ia memejamkan matanya sebentar dan setelah itu ia pun bisa melihat Tae-jin di depannya. Mereka berdua pun kemudian melakukan salam perpisahan. Dan di momen ini ternyata Tae-jin akan mendonorkan jantungnya untuk putri Jong-soo. 일어나야지. 한지야. 안 돼. 오빠 나 가지 마. Ia juga meminta kepada Jong-soo untuk menjaga Hyun-ji. Lalu kemudian rohnya pun menghilang bersamaan dengan dirinya yang sudah pergi untuk selama-lamanya. Scene kemudian berpindah ke hari operasi donor jantung putri Jong-soo. Dan di sini ternyata dokter yang akan melakukan operasi adalah orang yang dulu ia tolong. Dan semenjak saat itu Jong-soo berubah menjadi pribadi yang sangat baik. Ia peduli dan tak lagi acuh kepada sesama. Sementara itu kini putrinya sudah sehat dan terus hidup bahagia bersama Hyun-ji dan juga ayahnya. Lalu kemudian film pun berakhir. Baiklah, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk berikan dukungan kalian kepada channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi di next video. Tetap sehat, wassalam.